Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran PPKN tema 4 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang disebut A. Kewajiban, B. Hak, C. Keinginan, D. Pemaksaan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut hak. Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus kita dapatkan, ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab disebut A. Hak, B. Tanggung jawab, C. Kewajiban, D. Tekanan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut kewajiban. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kesadaran manusia akan tingkah laku baik disengaja maupun tidak disengaja dalam melakukan sesuatu disebut A. Paksaan, B. Kewajiban, C. Hak, D. Tanggung jawab. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut tanggung jawab. Jadi perbedaannya teman-teman antara kewajiban dan tanggung jawab, kalau tanggung jawab itu merupakan kesadaran, ya, kesadaran tanpa ada unsur paksaan. Tetapi kalau kewajiban itu harus, ya, ibaratnya harus itu dipaksa. Tapi kalau tanggung jawab itu suatu kesadaran akan melakukan sesuatu, ya. Kemudian soal yang keempat. Salah satu tanggung jawab di sekolah adalah A. Tidak mengerjakan tugas dari guru, B. Mengerjakan piket kelas, C. Tidak menyelesaikan kertas ulangan, D. Tidak mengikuti upacara bendera. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Mengerjakan piket kelas itu merupakan salah satu tanggung jawab kita di sekolah, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Sikap yang harus ditunjukkan terhadap hak orang lain adalah sikap A. Mengabaikan, B. Acuh tak acuh, C. Tidak peduli, D. Menghormati. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menghormati. Jadi teman-teman, kita harus menghormati setiap hak yang dimiliki orang lain. Jangan kita rampas, apalagi, ya, yang seharusnya milik orang tersebut. Jadi kita memaksakan untuk mengambil yang mana hak orang lain tersebut jadi kita miliki. Itu lebih parah sekali orangnya, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan A. Mementingkan kewajiban, B. Mengutamakan hak, C. Seimbang antara hak dan kewajiban, D. Melihat mana yang lebih menguntungkan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi teman-teman, dalam kehidupan ini kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita menuntut hak kita. Itu boleh, wajar. Tetapi banyak juga di zaman sekarang ini hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajibannya. Itu fatal sekali orangnya, ya. Jadi di dalam hidup ini kita harus menjalankan dulu yang namanya kewajiban kita, baru kita akan memperoleh hak kita, ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang supaya A. Terjadi perselisihan, B. Hidup di masyarakat jadi harmonis, C. Terjadi pertikaian di dalam masyarakat, D. Hidup di masyarakat menjadi tidak rukun. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, hidup di masyarakat jadi harmonis. Jadi teman-teman, apabila hak dan kewajiban
itu dilaksanakan dengan seimbang, maka yang terjadi kehidupan di masyarakat itu akan rukun, akan harmonis, tidak ada yang namanya perselisihan, keributan, pertikaian ya. Kenapa ada banyak pertikaian di masyarakat? Karena salah satunya menuntut hak. Mana hakku, tapi tidak menjalankan yang namanya kewajiban ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang ke-8. Perhatikan kewajiban berikut ini. 1. Membersihkan kamar tamu. 2. Menghormati semua guru. 3. Melaksanakan tugas piket. 4. Menerima uang saku dari orang tua. Pertanyaannya, contoh kewajiban seorang siswa di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, 2 dan 3. 2 yaitu menghormati semua guru. Yang ketiga itu melaksanakan tugas piket. Nah itu merupakan kewajiban seorang siswa di lingkungan sekolahnya ya. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Salah satu contoh tanggung jawab setiap warga masyarakat di lingkungannya adalah A. Menjaga kesehatan tubuh, B. Belajar dengan rajin di rumah, C. Berolahraga setiap hari di taman, D. Menjaga ketertiban di masyarakat. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, menjaga ketertiban di masyarakat itu merupakan contoh tanggung jawab setiap warga masyarakat di lingkungannya ya. Kemudian soal yang ke-10, di bawah ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat kecuali A. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, B. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, C. Meningkatkan rasa solidaritas sosial, D. Melakukan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, melakukan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi bukanlah jenis tanggung jawab warga masyarakat, karena tindakan tersebut dapat memecah belah persatuan yang ada di masyarakat. Nah, tindakan tersebut contohnya seperti tidak menghargai perbedaan yang ada. Nah, boleh juga misalnya dia mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Bisa juga misalnya menghina suku lain dan tindakan-tindakan yang lainnya. Kemudian soal yang ke-11. Menentukan keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara A. Diputuskan sendiri oleh ketua, B. Musyawarah untuk mufakat, C. Berbicara empat mata, D. Berdiskusi dengan beberapa orang. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kemudian soal yang ke-12. Tujuan dilakukannya kegiatan musyawarah adalah untuk A. Memecahkan masalah, B. Membicarakan berita terbaru, C. Berkumpul dan bertemu antar warga, D. Memberikan informasi tentang keadaan lingkungan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, memecahkan masalah. Jadi tujuan dilakukannya musyawarah teman-teman itu memecahkan permasalahan yang ada ya. Kemudian soal yang ke-13. Salah satu hal yang terjadi jika banyak warga yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik di masyarakat adalah A. Adanya banyak keributan, B. Lingkungan menjadi tidak nyaman, C. Kondisi lingkungan menjadi kondusif, D. Adanya banyak kesempatan korupsi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, kondisi lingkungan menjadi kondusif. Kita lanjut ya ke soal yang ke-14. Di bawah ini adalah hak anak di sekolah kecuali
A. Mendapatkan fasilitas sekolah. B. Mendapatkan pengajaran dari guru. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Mendapat perlindungan dari guru. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Menjaga nama baik sekolah itu bukanlah hak anak di sekolah, melainkan itu merupakan kewajiban seorang siswa di sekolah atau seorang anak di sekolah ya teman-teman. Jadi harus mengerti apa itu kewajiban dan apa itu hak. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Pengambilan keputusan bersama dengan cara pemungutan suara disebut A. Aklamasi, B. Voting, C. Penunjukan langsung, D. Musyawarah. Tentu jawaban yang benar adalah B. Voting. Jadi teman-teman, voting itu adalah pengambilan keputusan bersama dengan cara pemungutan suara ya. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Hasil musyawarah harus dilaksanakan dengan A. Perdebatan, B. Seperlunya, C. Tanggung jawab, D. Rendah diri. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Kemudian soal yang ke-17. Berikut ini yang merupakan bentuk hak warga masyarakat adalah A. Menghormati tetangga di lingkungan sekitar. B. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT. D. Menikmati lingkungan bersih. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Menikmati lingkungan bersih itu merupakan bentuk hak warga masyarakat. Kalau yang A, B, dan C itu merupakan kewajiban ya, kewajiban warga masyarakat. Kemudian soal yang ke-18. Tanggung jawab tercermin dari terlaksananya A. Hak dan kewajiban dengan baik, B. Kewajiban sebagai warga, C. Hak sebagai warga, D. Sikap toleransi. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Jika hak dan kewajiban berjalan dengan baik, maka tanggung jawab itu terlaksana atau itulah merupakan cerminan dari sebuah tanggung jawab. Kemudian soal yang ke-19. Di bawah ini adalah pengambilan keputusan bersama yang dilakukan di masyarakat, kecuali A. Pemilihan ketua RT atau RW, B. Menentukan jadwal siskamling, C. Menentukan jadwal gotong royong, D. Pemilihan ketua kelas. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Pemilihan ketua kelas bukanlah pengambilan keputusan bersama yang dilakukan di masyarakat, melainkan itu keputusan bersama yang dilakukan di sekolah ya. Kemudian soal yang ke-20. Akibat jika tidak ada kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat adalah A. Kehidupan akan harmonis, B. Peraturan kehidupan di masyarakat akan terlaksana, C. Akan terjadi kesenjangan, perselisihan, dan pertikaian, D. Masyarakat akan menjadi hidup sejahtera. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Akan terjadi kesenjangan, perselisihan, dan pertikaian. Jadi teman-teman, jika kewajiban, hak, dan tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kesenjangan, perselisihan, dan pertikaian yang terjadi di masyarakat. Dan itu akan terus kita saksikan jika ketiganya itu tidak dijalankan dengan seimbang atau tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal PPKN
tema 4 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Seperti biasa teman-teman, supaya kakak semakin semangat, jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian supaya kakak semakin lebih semangat lagi, lebih antusias lagi dalam membuat latihan soal-soalnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa di lain video kita bertemu lagi. Sampai jumpa.